Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Dede harap semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas di hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Anak-anakku yang Pak Dede banggakan serta orang tua yang selalu mendampingi. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah barokah ya. Amin. Anak-anakku, apakah kalian sudah membantu orang tua kalian di rumah? Belum? Nah, jika belum, silahkan setelah pembelajaran hari ini segera kalian membantu orang tua. Membantu tidak hanya dalam bentuk wujud, tapi membantu bisa dalam hal berdoa atau tidak menyusahkan orang tua, itu juga termasuk membantu orang tua. Dan banyak sekali bentuk membantu orang tua. Pak Dede harap semoga kalian bisa tetap menjadi orang baik, karena Pak Dede yakin orang yang baik itu tidak akan pernah rugi selamanya. Baik anak-anak, mungkin cukup itu yang Pak Dede sampaikan. Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjadi orang baik. Anak-anakku, Pak Dede senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Cukup 3T saja anak-anak. T yang pertama, tetap membiasakan diri menggunakan masker. Lalu T yang kedua, tetap membiasakan diri untuk mencuci tangan menggunakan cairan hand sanitizer atau menggunakan sabun. T yang ketiga apa Pak Dede? T yang ketiga adalah tetap membiasakan diri untuk menjaga jarak dari suatu kerumunan. Anak-anakku, usaha itu hanya semata untuk menghindarkan diri kalian dari segala macam penyakit, tidak hanya corona anak-anak. Semoga kalian bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar materi di tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran 2. Karena di sebelumnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis hewan, khususnya hewan-hewan langka seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, komodo dan lain sebagainya, serta ekosistem dan habitatnya. Sekarang kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat rantai makanan dengan memperhatikan faktor-faktor alam di sekitarnya. Kemudian kalian juga akan mempelajari bagaimana membuat teks non-fiksi anak-anak. Lalu yang ketiga, kalian juga akan diberi materi tentang kesenian daerah yang ada keterkaitan dengan ekosistem seperti itu. Entah itu berdampak pada propertinya dan lain sebagainya. Mari kita pelajari materi itu di video ini. Selamat belajar. Anak-anakku, silahkan dipersiapkan alat tulisnya beserta buku-buku yang sekiranya penting dalam catat informasi-informasi pada video pembelajaran ini. Selamat belajar. Kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar 3 materi, yaitu rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem, membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem, mengenal tarian daerah dan propertinya. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu anak-anak. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan?
Ada yang tahu jawabannya? Nah, tentu jawabannya adalah berasal dari indukan ayam. Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Tentu jawaban ini beragam atau berbeda-beda. Ada yang mendapatkannya dari mengambil di almari es, ada yang membeli di toko sembako, di pasar maupun di supermarket. Tapi ujung-ujungnya itu berasal dari ayam. Ada yang berasal dari ayam hasil ternak rumahan, ada yang berasal dari ternak industri, dari ayam-ayam khusus petelur. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut, anak-anak. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Nah, jawabannya mari kita simak di video selanjutnya. Di sini terdapat rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Mari kita bahas satu persatu. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Tikus adalah konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivor atau pemakan segala, yang di sini ia memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2 karena ular termasuk hewan karnivor atau pemakan daging, yang di sini ia memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu burung elang. Burung elang merupakan konsumen tingkat 3 karena burung elang termasuk hewan karnivor atau pemakan daging. Ia di sini untuk mendapatkan energi ia memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti hal di sini adalah jamur. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 3. Untuk berkembang biak, hasil pengurai yang terdiri dari zat-zat tertentu kemudian akan masuk ke dalam tanah, anak-anak, dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya. Jadi bisa disimpulkan pada rantaian makanan ini akan terjadi keterkaitan antar satu sama lain. Jadi ekosistem yang baik adalah ekosistem yang seperti ini. Ada proses makan dan dimakan secara normal. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Ayo, kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan di ekosistem tertentu. 2. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Coba jelaskan. Ya. Ada hubungannya, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Jelaskan peran produsen itu penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen
1 dan 2, jumlah konsumen 1 tentu akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan konsumen 2 akan sangat bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncaknya, yaitu di sini elang. Karena tidak ada yang memakan si konsumen 2, dalam hal ini ular. Benny, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Udin, aduh aku lupa. Apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Benny, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi, bukan menggunakan imajinasi kita atau hayalan kita. Udin, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem nih. Pada halaman 62, teman-teman atau anak-anak diminta membuat sebuah rantai makanan yang terdiri atas 1 produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Anak-anak juga harus menyebutkan jenis ekosistemnya. Ya, contohnya seperti ini. Halaman 62 kita diminta seperti yang Pak Dedi ucapkan tadi. Ya, kita sebutkan dulu rantai makanannya berada di ekosistem mana. Di sini Pak Dedi mencontohkan ekosistemnya sawah. Lalu kalian membuat sebuah rantai makanan seperti gambar ini. Ada padi, belalang, katak, ular, elang, jamur. Lalu kembali lagi ke padi. Pada halaman 63 di buku siswa, anak-anak diminta membuat sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan di bawah ini. Ingat ya anak-anak, silahkan menggunakan kalimat sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada halaman 63 juga disajikan beberapa daftar kosakata yang digunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Ya, berikut kosakatanya. Di sini Pak Dedi akan mencontohkan cara membuat teks non-fiksi berdasarkan data dan fakta. Sesuai dengan perintahnya, pilihlah 1 gambar. Pak Dedi memilih lumba-lumba, mengartikan lumba-lumba itu ekosistemnya berada di laut. Ya, ini setiap paragrafnya itu berdasarkan data ya dan fakta yang ada di lapangan atau di tempatnya ya. Tidak boleh mengarang, tidak boleh kita menambahkan sesuatu yang tidak perlu atau bersifat hoax atau kebohongan. Nah, ini kalian bisa mengambil atau mengutip di internet atau buku-buku yang sekiranya sumbernya jelas. Nah, seperti ini ya anak-anak, silahkan dibaca, dipelajari. Dalam membuat teks non-fiksi itu tidak bisa dibatasi berapa paragrafnya, tapi Pak Dedi sini mencontohkan lebih dari 3 paragraf ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalian jangan membuat terlalu sedikit dan terlalu banyak-banyak ya. Buatlah seperti yang Pak Dedi ini, seperti ini bisa, atau kalau waktunya tidak cukup dalam mengerjakan ya silahkan membuat 3 paragraf kalau sekiranya itu kalian persingkat, jangan kurang dari 3 paragraf. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem
Itu sebagai inspirasi tarian mereka, teman-teman. Berikut adalah beberapa tari daerah yang menunjukkan rasa syukur tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Di sini ada tari tradisional Caping yang propertinya adalah caping. Di sini ada tari Alang Babega dari Sumatera Barat. Di sini ia mengambil ekosistem yang ada di sawah, yaitu memperagakan tarian berupa gerakan burung elang dan propertinya menyerupai burung elang. Setiap daerah memerlukan perlengkapan atau yang disebut properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda anak-anak antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri dari tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung, atau caping yang digunakan dalam tari caping ngancak. Sudah sampailah di bagian akhir. Hal ini menandakan kalian sudah menyelesaikan pembelajaran lewat video ini pada tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran 2 sudah kalian lalui. Mari kita simpulkan dari informasi-informasi yang telah kalian dapatkan secara singkat di bagian penutup ini. Kita telah belajar 3, yaitu kita belajar rantai makanan pada ekosistem tertentu. Di sini Pak Dede mencontohkan ada 2 ekosistem, yaitu ekosistem sawah atau ladang dan ekosistem laut. Untuk lebih detailnya bisa dicek di video ini. Kemudian kita juga sudah belajar tentang teks non-fiksi dan cara membuatnya. Ya, tadi Pak Dede mencontohkan ada 1 contoh karangan teks non-fiksi. Dan yang perlu Bapak garis bawahi, teks non-fiksi adalah suatu teks atau karangan yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Untuk lebih jelasnya silakan video ini dicek kembali. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga anak-anak, kita sudah belajar tentang kesenian tari khususnya di daerah Nusantara yang ada kaitannya dengan ekosistem. Pak Dede tadi mencontohkan ekosistemnya di sawah atau ladang. Dari tarian tradisional yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, yaitu tari caping ngancak. Capingnya mendapatkan inspirasi dari sawah, yaitu dari caping nyamak tani. Kemudian contoh yang kedua dari ekosistem sawah itu kita ambil inspirasi dari burung elang, yaitu tarian daerah yang menganut inspirasi itu adalah tarian dari Sumatera Barat atau Minangkabau, yaitu tarian Sana Babega atau Alang Babega. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka kembali. Begitu anak-anakku, Pak Dede ucapkan terima kasih sebelumnya. Sudah anak-anakku silahkan. Kemudian anak-anakku, tidak intinya Pak Dede mengingatkan untuk menjaga diri agar kalian tetap sehat dan selalu bahagia. Mungkin Pak Dede cukupkan pembelajaran kali ini lewat video ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Dede harap semoga ilmu yang Pak Dede berikan itu berkah untuk kalian. Dan Pak Dede ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang senantiasa membantu, mendampingi sehingga kalian tetap pintar seperti ini. Dan Pak Dede juga berterima kasih atas usaha kalian yang senantiasa selalu berusaha untuk mencari ilmu, karena Pak Dede yakin ilmu yang kalian peroleh atau usahakan kali ini atau selama kalian dalam jenjang pendidikan, Pak Dede yakin ilmu itu akan sangat bermanfaat saat kalian besok
sudah dewasa. Terus semangat anak-anakku, terus belajar. Semoga kalian sukses menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Pak Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu yang lain.